Orang-orang menyebutku raja, jenderal, penakluk. Tapi, tak satu pun dari mereka tahu bahwa aku pernah menjadi pecinta. Aku, Bandung Bondowoso, jatuh cinta pada seorang perempuan, putri dari musuhku, Roro Jonggrang. Mereka bilang aku bodoh, cinta pada anak raja yang kulenyapkan. Tapi, hatiku tak tunduk pada pedang. Hatiku kalah oleh matanya. Saat pertama kali kulihat dia berdiri di istana runtuh itu, angkuh tapi bermartabat, aku tahu, aku tak ingin menaklukkan lagi. Aku ingin mendampingi. Maka kutawarkan pernikahan. Bukan untuk menghina, bukan untuk memaksa, tapi untuk menyatukan, untuk menebus darah dengan damai. Namun dia memberi syarat, 1000 candi dalam 1 malam. Aku tidak marah, aku tersenyum. Cinta membuat segalanya mungkin. Kukerahkan jinjin malam, kukorbankan tenagaku, kekuatanku, jiwaku. Demi dia, demi kami. Tapi ketika 1 candi lagi tersisa, langit berubah. Ayam jantan berkokok sebelum waktunya. Jinjin kabur. Aku tertipu. Dia menipuku. Apa salahku? Karena mencintainya? Apa cintaku pantas dibalas tipu daya? Maka saat itu, kemarahanku bukan pada dia sebagai wanita, tapi pada pengkhianatan yang kusebut cinta. Dan kutuk itu bukan karena aku benci dia, tapi karena aku terlalu mencintainya. 1000 candi berdiri, tapi 1 hati berubah menjadi batu. Dan hingga hari ini, aku masih di sini. Bukan sebagai raja, tapi sebagai pria yang gagal memenangkan kepercayaan dari hati yang dicintainya. Aku, Bandung Bondowoso, penakluk pengging, pengguncang langit Prambanan. Aku bukan pria yang kalah oleh cinta. Aku adalah laki-laki yang mengerti kekuatan. Kerajaan Boko harus jatuh. Prabu Boko terlalu lama berkuasa dalam angkuhnya. Dan Roro Jonggrang adalah kunci untuk mengamankan tahtaku. Bukan karena dia cantik, tapi karena dia simbol, warisan. Jika aku memiliki dia, maka rakyat Prambanan akan bertekuk lutut. Aku ajukan pernikahan bukan karena cinta, tapi karena strategi. Dan ketika dia memberi syarat 1000 candi, aku tertawa. Karena aku tahu, kekuatan bukan sekedar otot dan senjata. Aku punya pasukan gaib. Aku punya siasat. Dan aku hampir menang. Hampir. Sampai dia mempermainkanku, menipu waktu, membakar jerami, menumbuk lesung, menyesatkan langit. Perempuan licik. Dan di saat itulah
Aku menunjukkan bahwa kekuasaan bukan untuk digertak. Aku kutuk dia menjadi batu di candi yang seharusnya jadi lambang penaklukanku. Mereka bilang aku kejam? Tidak. Aku hanya menjalankan hukum para penguasa. Jangan biarkan tipu muslihat menghina tahta. Aku tak menyesal, karena cinta hanya alat dan kerajaan adalah warisan. Dua sisi dari satu nama. Bandung Bondowoso, apakah ia pria yang dihancurkan oleh cinta? Atau raja yang dihancurkan oleh ambisinya sendiri? Dalam setiap kisah, akan selalu ada dua sudut pandang. Yang satu merasa benar, yang satu merasa disakiti. Tapi siapa yang salah? Terkadang hanya waktu yang tahu. Setuju dengan Bandung Bondowoso versi A? Pria yang mencintai sepenuh hati tapi dikhianati? Klik subscribe dan tinggalkan hati di video ini. Setuju dengan Bandung Bondowoso versi B? Pemimpin ambisius yang menggunakan cinta sebagai alat kuasa? Tulis pendapatmu di komentar. Kami ingin tahu sudut pandangmu. Karena dalam legenda, seperti juga dalam hidup, tak ada tokoh mutlak. Hanya manusia dengan luka dan pilihan. Siapa Bandung Bondowoso bagimu? Bukan soal siapa yang paling benar, tapi sejauh mana kamu mampu melihat lebih dalam dari sekedar cerita. Sampai jumpa di cerita legenda berikutnya. Dan ingat, di balik tiap mitos, ada manusia yang ingin dimengerti.